Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. General reading. Ya, ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa, ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, guys. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang nggak nyangka ya. Ternyata di belakangmu ada yang diam-diam mengikuti kamu. Oke, kita lihat ya. Oke, cerah. Wah, wah. Jadi sebenarnya bukannya gimana ya, nggak gimana-gimana kok. Jadi sebenarnya ini kan ada kartu The Memory ya, yaitu tandanya ada yang mengikuti kamu, diam-diam ya. Ini orangnya sudah lama kenal kamu, ya. Kamu sudah lama kenal dia. Jadi kita sudah saling kenal. Bisa aja aku adalah orang masa lalumu, aku adalah orang lamamu. Aku adalah temanmu yang dulu, aku adalah cintamu yang dulu, yang masih kepo ya, masih penasaran gitu dengan perjalanan hidupmu. Aku selalu penasaran bagaimana ya perkembangan hidupmu ke depannya. Dan dari energi seseorang ini, ya, seseorang ini tuh kayak ada ketakutan. Biasanya kalau kayak gini, ya karena ngerasa bersalah. Mungkin dia sudah sia-siakan kamu. Jadi gimana ya? Ya aku ngerasa bersalah sih. Udah sia-siakan dirimu. Oke. Terus ini kayak ada yang takut ya. Kamu itu move on gitu. Ada yang kayak ngerasa gimana ya, aku tuh panik, cemas, aku khawatir. Apa iya kamu lupain aku? Apa iya kamu lebih fokus sama dirimu? Apa iya aku nggak berarti lagi di matamu? Aku tidak berharga di hatimu gitu, ya. Terus ini kan ada aroma-aroma. Kamu itu semakin hari semakin menarik gitu. Ini ada kalian ya. Ya memang dia akui tanpa aku ya, kamu bisa juga sih bahagia. Tanpa aku, kamu di sana kayaknya bisa juga baik-baik aja, atau kamu bisa lebih baik. Aku perhatikan kamu bisa sebenarnya makin menarik, makin cantik, makin ganteng atau apa ya. Tapi kan ada perasaan nggak terima gitu. Apa iya gitu ya. Soalnya kan kamu pernah gitu kayak sepenuh hati, kamu pernah eh, totalitas banget sama aku. Tapi sekarang ya apalah aku ya. Ada orang seperti itu loh. Oke, dan ini ada seseorang di sana tidak bahagia. Siapakah dia? Kenapa dia tidak bahagia? Ya mungkin dia nggak hangat lagi dengan kamu, dia nggak dekat lagi dengan kamu. Jadi seseorang ini ngerasa apa ya? Di mana aku temukan kebahagiaan itu? Perasaan hidup aku kok jadi begini ya? Hidup aku kok gini-gini aja?
Jadi muncul nih rasa-rasa ya aku cemburu, aku iri ya sama kamu gitu. Oke. Terus ada ini yang ikuti kamu itu leluhurmu ya. Ini adalah leluhur mengikuti dirimu dari kehidupan masa lalu ya. Ya namanya juga leluhur ya kan. Leluhur itu kan dari kehidupan sebelumnya ya. Leluhur itu kan seperti kakek, nenek moyang. Ada yang mengikuti kamu ya. Kayak ngerasa kamu itu harus diikuti, kamu harus dijaga, kamu harus ditemani, kamu harus dilindungi ya dari orang-orang yang berbahaya di dunia ini. Ya karena kamu mungkin titisan leluhurmu, kamu melanjutkan misi jiwa leluhurmu. Jadi kamu dijaga gitu, kamu diikuti gitu guys. Oke. Oke bentar ya. Batuk dulu. Kita lihat lagi. Oke, ini ada orang yang pernah ngejauh ya. Dia sudah ngejauh. Jadi kenapa dia cari kamu lagi? Aneh gitu ya. Udah ngejauh ya ngejauh gitu. Kalau memang mengabaikan kamu ya harusnya mengabaikan aja. Tapi dia menoleh ke kamu lagi. Ada rasa kepo yang meronta-ronta ya terhadap dirimu. Meronta-ronta ya. Tapi jangan apa ya? Jangan ngerasa gimana gitu ya. Karena aku ngerasa ini aura kamu sangat bekerja ya. Aura itu kan ada kaitannya sama energi. Jadi energi kamu itu kan naik ya. Karena kamu sekarang mencintai dirimu banget. Kamu menyayangi dirimu, kamu menyayangi hatimu, waktumu, tenagamu, energimu gitu. Jadi kan itu membuat kamu energinya naik gitu. Vibrasimu naik ya. Jadi orang di luar sana itu ngerasa ya kamu berharga gitu. Siapapun yang cuek, siapapun yang mengabaikan kamu, wah percayalah, itu orang ujung-ujungnya nyari kamu. Minimal dia cari tahu tentang kamu. Atau minimal dia mengikuti perkembangan hidupmu. Nah, ini ada cinta yang tumbuh tanpa disangka gitu ya. Kayak misalnya, aku kira gitu ya, aku abaikan perasaanku sama kamu. Kayak misalnya, kalau memang ribet ya ribet aja. Kalau rumit ya rumit lah gitu. Kalau nggak bisa bersama nggak usah dipaksa atau apalah ya. Beberapa ini tentang keadaan atau ego seseorang. Tapi siapa yang nyangka cinta itu tumbuh ke kamu. Dan ketika seseorang sudah sangat mencintaimu, berarti dia sangat menggilaimu ya. Ini bucin banget nih sekarang. Ada sosok yang sekarang sangat sensitif, baperan ya. Baperan atau bawa perasaan banget lah sama kamu. Ini dia mau loh ingat-ingat kebaikan kamu. Dia mau ingat-ingat kamu kan dulu pernah bilang ini, bilang itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kamu pernah berjasa di hidup aku. Aku udah jatuh cinta sama kamu. Atau aku sudah mencintaimu. Atau apa ya? Ini cinta aku gak bisa habis sama kamu. Nah, kenapa gitu ya? Jadi cinta itu seperti misteri ya. Seperti teka-teki, mau sebodoh amat apapun seseorang ya. Ya kalau cinta ya cinta gitu. Mungkin dia bisa bertopeng di hadapan kamu. Dia bisa bertopeng, bersandiwara, berdrama-drama, atau banyak yang ditutup-tutupinya. Tapi kan dia nggak bisa membohongi perasaannya sendiri. Bahwa dia itu semakin mencintai, semakin menyayangi kamu. Dia semakin apa ya, semakin baper gitu ya. Pasti orang kayak gini ada keingintahuan yang besar tentang dirimu. Makanya dia diam-diam ikuti kamu. Ada ini yang diam-diam ikuti kamu loh, kayak lokasimu di tahun kemarin di mana, lokasimu tahun sekarang di mana, lokasimu tahun depan di mana ya gitu. Kita makin jauh atau makin dekat ya?
Ya, ada seperti itu. Ada ini tanda tanya besar seseorang tentang apa kamu masih mikirin saya? Nah, apa kamu masih ingat sama saya? Tuh, dia kan bisa kayak ada rasa bertanya-tanya gitu. Dan dia mau bertanya sama siapa? Dia mau hubungi kamu ya kadang ngerasa gengsi. eh Mau datangi kamu kan ini ada juga yang masih punya rasa gengsi, ego tinggi gitu. Ya begitulah. Kalau kamu kan enak ya. Kamu sudah diberikan kemudahan ya. Kamu mau tahu pikiran dia aja, kamu bisa lihat di tarot gitu kan. Kamu mau tanya, dia mikirin aku nggak ya? Dia mikirin saya tidak ya? Kamu kan bisa nyari di tarot gitu. Kamu bisa cek energinya. Ya, kamu diberi kemudahan sekarang. Nah, kalau dia gimana? Dia bertanya-tanya nih, kamu mikirin saya tidak gitu? Kamu masih memikirkan saya atau enggak gitu? Ya, dia penuh dengan rasa tanya, tapi dia nggak tahu harus bertanya kemana. Oke, seperti itu guys. Oke, nih ada yang diam-diam ikuti kamu karena kamu menikmati hidup dengan mencintai dirimu. Beberapa kalian ini lagi nyaman-nyamannya sama diri sendiri ya. Kamu lagi nyaman-nyamannya fokus sama diri sendiri. Ada di antara kalian pengennya menyendiri. Pengennya udahlah kalau nggak penting di rumah aja. Kalau nggak ya di kamar. Berapa kalian lagi nggak pengen di keramaian gitu ya? Di antara kita kayak nggak usah dulu lah kumpul-kumpul, nggak usah dulu lah meladeni ini itu, tidak usah dulu ada interaksi dengan inilah itulah. Nah, tapi kan ada yang diam-diam kayak apa ya, ngikutin kamu gitu. Soalnya orang ini mengakui kamu punya kualitas, kamu punya value, kamu punya nilai, kamu itu kayak luar biasa gitu ya. Memang sih sebelum-sebelumnya ada yang sepele ya. Sebelum-sebelumnya ada anggap kamu sebelah mata ya. Cuma orang ini kan perlahan ngelihat kamu kamu semakin hari semakin semakin apa ya? Mengeluarkan cahaya. Auramu itu loh bercahaya. Terus ada yang rasanya kamu itu apa ya? Diam-diam ya bukan berarti diam gitu. Misalnya kamu tidak banyak bicara ya, kamu tidak ladeni drama. Ya bukan berarti kamu diam sepenuhnya gitu. Karena kamu kayak orang yang terlihat diam padahal intuisimu bisa membacanya. Intuisimu, kata hatimu, firasatmu bisa merasakan apapun, bisa merasakan siapapun. Jadi kamu diam-diam gitu kayak apa ya? Menurut dia eh dari energi kamu, intuisimu, firasatmu itu bekerja. Ada yang rasanya kamu kelihatan aja polos gitu, kamu kelihatan aja diem, nggak banyak bicara, tapi kayaknya intuisimu itu jalan, firasatmu itu membaca situasi, intuisimu itu bisa kayak kayak membaca petunjuk semesta, kamu harus apa, kamu harus ngelakuin apa. Dan kelihatan kan ternyata kamu diam-diam ya kamu jalani hari-harimu dengan efektif, kamu jalani hari-harimu dengan efisien, kamu tidak banyak bicara tapi banyak bekerja gitu. Ada sih yang anggap kamu tidak banyak bicara tapi kamu banyak bertindak gitu, secara energi, secara tingkah laku kamu mau bertindak gitu ya untuk hal-hal yang berfaedah. Makanya kamu sekali keluar gitu ya, kamu tunjukkan bahwa kamu itu udah berubah. Ada kok yang ngerasa hidup kamu sudah berubah. Kamu makin menarik, kamu makin bagus gitu ya. Cara pandangmu, mindsetmu, pola pikirmu. Bahkan apa ya, kayak orang ngerasa hidup kamu itu ada perkembangan. Hidup kamu itu makin luar biasa. Paling enggak minimal gitu ya. Minimal kamu makin bijaksana, makin dewasa. Kayak makin cerah hidup kamu
ya, dengan tidak ladeni drama-drama gitu, ya kan? Seperti itu. Nih, ada yang mencintaimu. Ya jelas sih. Ada yang sangat mencintaimu. Jadi ya diam-diam mengikuti kamu. Kok bisa ya kamu makin cantik? Kok bisa ya kamu makin makin tampan gitu? Rahasianya apa ya? Atau ini bukan soal fisik ya, bukan harus itu juga, cuma kayak ya kamu makin menarik gitu. Seperti kamu yang dulu beda ya dengan yang sekarang. Jadi ada orang seperti menilai kamu ini, wah nggak bisa nih disepelekan. Ternyata ternyata kamu diam-diam ada perkembangan gitulah. Jiwamu, spiritualitasmu, hidupmu kayak ada perkembangan. Gitu guys. Oke. Kita lihat lagi dari kartu ini ya. eh ini ada yang diam-diam ikuti kamu ya. Orangnya ngerasa kamu itu fokus banget terhadap kehidupanmu saat ini gitu. Jadi kamu ngerasa, buat apa lagi mikirin masa lalu. Terus ya masa depan nggak usah terlalu dikhawatirkan ya. Siapa yang tahu masa depan ya kan? Jadi ada yang ngerasa kamu itu ya udah cuek aja. Kamu cuek, kamu mengabaikan yang tidak berfaedah ya. Kayak masa lalu yang udah berlalu ya berlalu, ya kan? Nah, masa depan ya lihat aja nanti. Kamu kayak gitu. Ya kamu itu fokus banget energimu ke masa sekarang. Jadi orang kayak ngerasa hidup kamu itu produktif ya. Kamu itu produktif banget. Produktif dalam artian kamu tahu mana yang harus dipikirkan, mana yang enggak. Mana yang harus dibaperin, mana yang tidak. Kamu juga tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang enggak gitu. Ya kan? Nah, terus ada orang yang ini ya, kayak ngelihat kamu kelihatan serius, kamu kelihatan memang fokus nih membangun hidupmu. Tapi ada yang ngelihat kamu tetap santai gitu, kamu tetap bahagia. Kayak ada yang ngelihat kamu kok bisa ya bahagia ngejalanin hidupmu itu. Ya mungkin ada yang nggak terima ya kamu bahagia. Ada yang nggak terima kayak kok bisa ya kamu jadi diri sendiri, kamu hidup apa adanya. Ya kamu tidak butuh pengakuan manusia gitu ya. Kamu tidak butuh penilaian manusia atau apa ya. Ya kamu kayak freedom gitu loh, bebas, lepas. Tidak ada ekspektasi berlebihan sama manusia. Kamu nggak ada harapan berlebihan dengan yang lain gitu. Ya kayak gitu, kayak ada yang bertanya-tanya, kamu kok bisa kayak gitu? Kan sebelum-sebelumnya kamu sensitif banget loh, kamu baperan banget sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan kamu tuh apa-apa pasti ya kamu terbawa perasaan, kamu kenapa-napa gitu. Tapi sekarang kamu bisa ya, kayak masa bodoh gitu. Kamu bodoh amat sama aku. Kok bisa sih? Nah, ada beberapa kalian cuek aja gitu. Teman mau gimana, saudaramu seperti apa, terserah. Tapi kan itu jadi bikin dia dan juga temanmu, juga saudaramu, keluargamu itu kayak jadi ngikutin kamu gitu sih. Sebenarnya apa yang terjadi di hidupmu sampai kamu bisa begitu? Ya, tuh. Oke, jadi ya mungkin ada juga yang kayak nggak senang, ya. Ya biasalah orang yang dengki, iri gitu ya. Ada mungkin yang diam-diam mengomentari kamu, mengomentari hidupmu. Ya komentarnya ini ada yang buruk gitu ya, atau ada yang menganggap kita aneh gitu. Ada yang menganggap kita ini kayak so iya gitu ya, fokusnya sama diri sendiri gitu.
Cuma akhirnya satu persatu orang ini sadar, ya, sadar bahwa kamu selama ini udah banyak berusaha untuk dia, untuk mereka. Kamu selama ini udah berjuang, udah berkorban untuk dia, untuk mereka. Jadi sekarang kan waktunya untuk dirimu, gitu. Lagi pula gini ya, kalau memang kamu aneh, kenapa orang ini diam-diam ikuti kamu? Ya kan? Kalau memang kita aneh, kenapa orang-orang ini mencari tahu tentang kita? Atau apa? Kalau memang kita aneh, kenapa orang-orang ini mengikuti kita, mencari informasi tentang kita, seolah-olah apa? Kita itu inspirasi, kita itu cahaya, makanya diikuti. Tapi orang-orang itu belum menyadari, ya. Tapi ya udahlah, ngapain ada validasi manusia, ya. Kita nggak butuh itu pengakuan manusia. Jadi sekarang jadi dirimu sendiri, fokus sama dirimu, benahi terus hidupmu, naikkan terus energimu, tetaplah baik juga, tetaplah ramah, peduli juga dengan sesama, ya. Tapi ya minta ridho itu dari Tuhan, ya. Minta pengakuan itu dari yang maha kuasa aja, ya. Jangan dari manusia, gitu. Ya, kamu bisa lah. Masa enggak? Oke, kita lihat lagi. Nah, nih ada rekan kamu ini ya. Rekan yang pernah ada urusan atau masih punya urusan sama kamu. Ada nih diam-diam ikuti kamu ya. Jadi orangnya ngerasa kamu itu seperti bikin banderis. Kamu seperti bikin banderis atau batasan ya. Kamu menseleksi orang-orang. Kamu menseleksi orang-orang yang bisa dekat sama kamu ya. Tuh. Ini ada yang rindu kamu seperti dulu ya. Ada yang rindu kayak pengen deh kamu tuh wah kayak dulu lah. Kamu tuh dulu ya mau diajak bercanda ya, walaupun bercandanya kadang berlebihan dari mereka gitu kan. Pengen juga kamu polos kayak dulu, pengen kamu bucin baperan seperti dulu, pengen kamu kayak kayak mudah kasihan lah seperti dulu, kamu mudah berkorban seperti dulu, kamu inisiatif kayak dulu, pengen kamu kayak dulu gitu ya. Ada yang rindukan kamu seperti dulu, tapi sekarang apa ya, jangankan hahaha hihihi gitu ya. Orang basa-basi sama kamu aja kamu males sebenarnya gitu ya. Jadi ada yang merasa gitu ya, entah itu asumsi atau pendapat mereka aja atau gimana ya, namanya juga cara pandang orang gitu kan, penilaian orang. Jadi ada yang menilai seperti itu. Ada orang yang ngerasa gimana ya, mau bercanda, tertawa, hahaha, hihihi sama kamu. Mau ketemu kamu sih sebenarnya, mau ngobrol, kayak apa ya? Ya pengen kayak dulu gitu. Tapi sekarang kayak ya gitulah, basa-basi sama kamu aja kayaknya udah nggak bisa gitu, ya. Karena kamu sekarang memang nggak suka banyak banyak apa ya permainan atau dipermainkan gitu. Kamu memang sekarang tidak suka basa-basi, kamu tidak suka drama, kamu tidak suka orang-orang bertopeng, orang-orang banyak sandiwara, atau apa ya, buat apa kayak baik-baik aja di depan kalau ternyata tidak baik-baik saja di belakang. Ya kamu seperti itu. Jadi kamu sekarang kayak ya udah apa adanya gitu. Oke, ini ada memang orang pernah mempermainkan kamu, pernah manipulasi kamu, manfaatin kamu, ya. Cuma sekarang orang ini ngerasa udah segan sama kamu, karena ya nggak bisa lah macam-macam sama kamu. Ini kan kelihatan kamu kayak dilindungi gitu loh, kamu dilindungi nenek moyangmu kah? Kamu kayak dilindungi penjaga,
Jadi siapapun nggak bisa manfaatin kamu lagi. Siapapun nggak bisa mempermainkan kamu lagi. Ya, kayak gitu. Oke, ada yang rasanya butuh perjuangan untuk bisa meraih kamu, ya. Butuh perjuangan untuk dapat kepercayaanmu lagi. Atau butuh perjuangan untuk dapatkan hatimu lagi. Jadi udah sulit ya menaklukkan kamu. Tuh. Apalagi kalau orangnya udah ada gengsinya, egonya, kerasnya. Wah, itu pasti kena mental banget deh. Karena orang kayak gitu ujung-ujungnya dipaksa. Dia harus berubah. Dia harus turunkan egonya. Dia harus rendahkan hatinya, ya. Ingat ya, rendah hati. Rendah hati itu perlu. Bukan berarti maksudnya rendah diri. Jadi seorang itu kayak mikir, kalau aku turunkan egoku, itu kayak merendahkan harga diriku. Padahal enggak gitu kan. Jadi semesta itu kayak memaksa dia untuk rendah hati sebenarnya. Kayak misalnya kalau memang ngerasa bersalah kan minta maaf lah. Itu kan kewajiban. Kalau ngerasa kamu berjasa ya berterima kasih lah gitu. Itu kan memang seharusnya dia lakukan. Tapi ya udahlah. Perlahan orang ini akan menyadarinya. Jadi sekarang kamu ya udah diam aja, duduk manis ya, mempercantik diri. Bikin dirimu makin ganteng, makin cakep ya kan. Naikkan velumu, naikkan harga dirimu, buat dirimu terhormat ya. Bukan berarti ini tentang apa ya, keangkuhan diri, enggak ya. Ini bukan lagi tentang angkuh ego, bukan. Tapi kayak kamu selama ini udah berlebihan. Kamu selama ini udah berlebihan menggebu-gebu terhadap seseorang. Atau kita selama ini udah berlebihan, berbuat inilah, berbuat itulah demi dia, demi mereka. Ya kalau sudah berlebihan ya sekarang berarti biasa aja. Duduk, manis, diem, nonton tarot. Tapi jangan lupa fokus sama hidupmu juga ya. Kerja, kerja, kerja. Itu juga lah ya kan. Kalau kamu ngerasa sekarang fokus aku ya untuk keuangan, ya haruslah fokus ke keuangan. Kalau kamu ngerasa sekarang fokus aku ke masa depan, ya fokus juga lah sama masa depan. Ya kamulah yang tahu ya mana yang berfaedah, fokuslah ke sana. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.